Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan semua, saya Winda Yasale, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone Bolang. Saya hadir memenuhi tugas koneksi antar materi modul 3.1, membuat rangkuman yang menunjukkan pemahaman kaitan antar materi. Tugas ini diawali dengan kegiatan pemantik, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Arti dari kutipan di atas adalah mengajarkan pemahaman budi pekerti, karakter, moral, dan etika lebih utama dibandingkan dengan pengajaran yang sekedar mengejar nilai. Pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan dampak untuk orang banyak dan dampak untuk jangka waktu yang panjang. Nomor 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, yakni nilai kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri, bertanggung jawab, dan reflektif. Nilai-nilai ini mengajarkan kepada kita bahwa mengambil keputusan sebagai pemimpin harus menyadari posisi kita saat ini, harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpin. Nomor 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Selama proses pembelajaran pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching yang dilakukan fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya terutama dalam hal coaching. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian yang diimbangi dengan pendekatan coaching. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mampu mengelola sosial emosional akan memiliki kesadaran diri dan mampu mengelola emosinya dalam menghadapi murid dengan berbagai karakter yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nomor 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai dianut seorang pendidik. Dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dengan menganalisis yang terjadi dengan menggunakan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan. Nomor 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan dampak ke depan atas keputusan yang telah disepakati. Nomor 7. Tantangan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Tantangan terkadang keputusan yang diambil hanya karena rasa kasihan, menyepelekan rasa keadilan. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan harusnya berlandaskan paradigma untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Nomor 8. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pengaruh keputusan yang kita sepakati dalam pengajaran akan menciptakan murid yang merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Nomor 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya.
Tentunya dengan keputusan yang melalui pengujian dengan langkah-langkah secara sistematis sesuai dengan paradigma dan prinsip yang tepat akan mempengaruhi masa depan murid. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul ini, yakni sekolah sebagai institusi moral yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Terdapat 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian yang harus kita terapkan pada diri kita sebagai pemimpin pelajaran yang sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. 11. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul ini, yang yaitu dilema etika ketika seorang harus memilih di antara 2 opsi yang benar tetapi saling bertentangan, sedangkan rujukan moral harus memilih di antara benar dan salah. 4 paradigma, yakni terdiri atas individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan, jangka panjang lawan jangka pendek. Prinsip pengambilan keputusan, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir rasa bersalah. Untuk 9 langkah pengambilan keputusan yang melalui 9 tahap uji coba. Hal di luar dugaan bahwa materi pada modul ini ternyata saling berkaitan dari modul 1 sampai dengan modul 3. 12. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema moral, tapi belum terperinci secara materi seperti pada modul ini. Bedanya saya belum pernah menguji 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dampak serta perubahan yang terjadi setelah mempelajari konsep ini pada penanganan kasus yang terjadi di lingkungan kerja, saya lebih memilih paradigma yang tepat dengan menggunakan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara sistematis. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sangat penting dalam kehidupan saya sebagai pemimpin pembelajaran, di mana saya dituntut untuk selalu siap dengan keputusan-keputusan atas kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kerja. Dan dari keputusan-keputusan itu akan mewarnai kehidupan saya sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.